Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama kami di acara Kopi Literasi Malu TV Channel Timur Terpercaya. Pemirsa, selain makanan bergizi gratis, program nasional Presiden Prabowo Subianto yaitu Koperasi Desa Merah Putih terus dipersoalkan, bahkan didesak untuk dihentikan. Selain tidak relevan, program ini dinilai mengganggu terhadap stabilitas keuangan daerah. Untuk membahas masalah ini di studio telah hadir salah satu pengurus Partai Gerindra, yaitu Pak Muhammad bin Tahir. Assalamualaikum, selamat malam. Dan di studio juga kami undang salah satu akademisi Provinsi Maluku Utara, Bapak Dr. Sofyan Abbas. Assalamualaikum dan selamat malam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, kita langsung saja Pak Dokter. Salah satu program seksi dari Presiden Prabowo adalah Koperasi Desa Merah Putih ini. Sejauh ini menurut amatan Anda sebagai pihak akademisi, apakah program ini sudah sesuai dengan sasaran yang diprioritaskan oleh Pak Presiden atau gimana? Oke, Bang Wal, hot siang. Dan Bang Dr. Mat ya. Muhammad bin Tahir. Ya, subhanallah. Selalu ceria. Pemirsa di mana saja berada, Malu TV channel terpercaya ya. Spektrum perekonomian negara kita dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari orde ke orde, kita diapit oleh ekonomi mazhab ideologi ekonomi dunia ya, kapitalisme, sosialisme, liberalisme ya. Ada 66 juta UMKM Bang Mat, yang memang itu sektor real banget itu ya. 44.000 itu tidak bisa ekspansif sektor usahanya karena hal klasik ya, itu sulit sektor UMKM ini mengakses permodalan di perbankan nasional, di lembaga keuangan, terutama di perbankan nasional ya. Kenapa pemerintah dengan politika realnya, kenapa pemerintah tidak saja memelihara potensi yang ada? 66 juta sektor UMKM di Indonesia, penyumbang 61% PDB nasional kita, penyumbang tenaga kerja Indonesia 117 juta ya. Dan di sana ada 44.000 tidak bisa bergerak, tidak bisa ekspansif karena faktor permodalan ya. Secara akademik, bacaan kami dari kampus, jangan sampai terjadi kanibalisme ekonomi, bahkan kanibalisme ekonomi ya. Bisa juga di sektor jasa, sektor produk, sektor pasar, ini yang dikhawatirkan ya. Karena kalau dilihat dalam struktur usaha, koperasi di Indonesia cuma di angka 224.000 ya. Maluku Utara UMKM ada 175.000 per April 2026. UMKM ya? UMKM 195.000. Artinya Maluku Utara dari Tanjung Sopi sampai Lifatola. Artinya itu yang menjadi skala prioritas. Ya, sedangkan koperasi di Maluku Utara Sopi hingga Lifatola hanya di angka 2.200 lebih. Nah, kenapa pemerintah tidak punya politik will yang objektif, konstruktif terhadap sektor usaha yang selama ini sulit mengakses permodalan di lembaga keuangan? Mengapa mereka menurunkan konsep baru dengan Koperasi Merah Putih yang sesungguhnya kalau kembali pada semangat founding father, memang pemerintah saat ini sudah sedikit jauh dari spirit apa yang disebut dengan keadilan demokrasi, apa yang disebut dengan gotong royong, apa yang disebut dengan kebersamaan yang terpatri dalam struktur fundamental ekonomi negara yang disiapkan oleh para founding father ketika negara ini merdeka. Itu epicentrum pergerakan fundamental ekonomi bangsa ini berada pada koperasi. Tapi yang koperasi yang partnership ya, koperasi yang membership, bukan koperasi yang langsung di top down system. Koperasi itu dari spirit undang-undang koperasi ya tahun Undang-Undang 25 1992, memang itu harus button up system ya. Kenapa top down system? Ini yang di awal tadi saya stressing, jangan-jangan ada
kanibalisme ekonomi baru di negara ini, ada kanibalisme produk baru atau kanibalisme ya perekonomian nasional kita yang sekarang ini kita sama-sama kita. Ya karena kenapa pemerintah tidak apa istilahnya mengakses lembaga-lembaga keuangan untuk mempermudah permodalan, karena ini hal klasik Bang Mat, ini hal klasik. 44.000 tidak bisa bergerak karena faktor pendanaan. Tapi seenaknya pemerintah dengan politik menghadirkan Koperasi Merah Putih yang memang sumber keuangannya adalah perbankan nasional. Berarti Pak Dokter, kehadiran KDMP ini itu mengganggu ya eksistensi dari per UMKM. Itu yang ini katakan membunuh. Artinya negara tidak bisa diperhadapkan dengan rakyat. Masyarakat punya UMKM, negara hadir dengan Koperasi Merah Putih. Ini benturan. Rakyat kita diperhadapkan dengan negara. Ya itu yang tadi saya bilang, spektrum perekonomian kita berada pada pengaruh-pengaruh ideologi ekonomi dunia. Oke, Pak Dokter, ini saya sudah tangkap. Mungkin Pak Ama bisa menanggapi. Artinya bahwa menurut beliau KDMP tidak perlu lagi dibentuk, nanti bisa menyedot perhatian dari terutama soal permodalan dari UMKM itu sendiri. Gimana Anda menjawab? Baik, terima kasih. Kritik dari Pak Dokter, saya pikir itu kritik yang baik. Semoga kritik itu, ya kita berharap kritik itu berbasis data. Tidak ada motif lain, kecuali untuk kita sama-sama membenahi kekuatan ekonomi kita, baik kekuatan ekonomi nasional maupun daerah. Kira-kira seperti itu Pak Dokter. Jadi di era Presiden Prabowo ini memang ruang dibuka selebar-lebarnya untuk para akademisi, untuk melihat apakah programnya beliau ini ada hal-hal yang perlu dibenahi, ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Itu ruang itu dibuka selebar-lebarnya, apalagi terhadap akademisi seperti Pak Dr. Sof ya. Itu yang pertama. Pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo tidak terlalu memperhatikan keberadaan usaha kecil mikro menengah ya? Jadi UMKM, usaha mikro kecil menengah. Pertanyaannya kan di situ ya. Saya ingin menyampaikan 3 hal untuk kita bisa melihat apakah Presiden Prabowo memperhatikan UMKM atau tidak. Pertama, hanya di era Presiden Prabowo lah terbentuk kementerian khusus mengurus UMKM, yaitu Kementerian UMKM. Hanya di era Presiden Prabowo. Di presiden sebelumnya tidak. Itu fakta. Baru di era Presiden Prabowo beliau membentuk Kementerian UMKM begitu beliau dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Itu pertama. Kemudian kedua, baru di era Presiden Prabowo lah ada program setelah beliau dilantik ya, satu bulan, di bulan November, beliau kemudian meluncurkan program pengampunan kredit macet bagi pelaku UMKM. Pengampunan kredit macet. Itu setelah beliau 1 bulan dilantik, 20 Oktober, November beliau sudah mengeluarkan program itu. Pengampunan kredit macet terhadap pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga, Presiden Prabowo juga, baru di era Presiden Prabowo, bunga untuk kredit, untuk pelaku UMKM yang tadinya berkisar antara 12 sampai 25, kalau saya salah Pak Dokter tolong dikoreksi, itu diturunkan menjadi hanya 6% per tahun. Baru di era Presiden Prabowo. Dari 3 hal itu seperti yang saya sampaikan tadi, artinya perhatian Presiden Prabowo terhadap usaha kecil, usaha mikro kecil menengah itu sangat sangat beliau perhatikan. Apalagi beliau menyadari betul kehadiran UMKM ini menyerap begitu banyak pelaku UMKM yang jumlahnya seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi
sekian puluh ribu, ya kan, sekian juta bahkan. 117. 117 juta. untuk konteks Maluku Utara mungkin sekitar berapa tadi Pak Dokter? Mohon maaf. 100.000 ya. Untuk konteks Iya. Maluku Utara UMKM. Itu 195 195 jumlah. UMKM ya. Itu artinya Sesuai memang data ya. dari tiga hal tadi, perhatian Presiden Prabowo terhadap keberadaan kehadiran UMKM untuk sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional maupun daerah, itu beliau menyadari betul. Dari tiga hal itu saja. Dari situ kita sudah bisa melihat bahwa akan sangat keliru kalau kita kemudian menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak terlalu memperhatikan UMKM, hanya lebih memperhatikan koperasi Merah Putih. Nah, terkait dengan koperasi Merah Putih, pertama saya ingin sampaikan bahwa Presiden Prabowo selalu menyatakan di banyak pidatonya beliau bahwa kekuatan ekonomi nasional itu tidak bisa bertumbuh pada satu kekuatan saja, ya kan, misalnya UMKM. Tapi ini harus ada kolaborasi dari semua kekuatan, termasuk koperasi Desa Merah Putih, kemudian BUMN untuk level nasional, level daerah BUMD, kemudian pihak swasta, masyarakat dan seterusnya. Ini harus saling berkolaborasi untuk untuk satu kekuatan ekonomi nasional maupun daerah. Jadi ini tidak bisa dibenturkan seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Jadi seakan-akan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo membenturkan dua elemen kekuatan ekonomi tadi, UMKM dengan koperasi. Menurut saya itu tidak sama sekali terbersit di pikiran Presiden Prabowo akan membenturkan dua kekuatan ekonomi ini. Ya, yang benar itu beliau ingin menyatukan mengajak seluruh kekuatan ekonomi untuk saling mensupport satu dengan yang lain. Saya perlu sampaikan juga bahwa soal koperasi ini Pak Dokter, ini memang kalau kita menggali akar sejarah, pikiran-pikiran tentang koperasi ini memang sudah mulai dari di samping oleh proklamator kita Bung Hatta, juga oleh kakeknya beliau Margono maupun oleh orang tuanya beliau sendiri Profesor Sumitro sudah bicara tentang koperasi perindustrian ini, dan itu melekat betul di benaknya Pak Prabowo, sehingga beliau memasukkan ini ke dalam programnya beliau ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden waktu itu bersama-sama dengan Ibu Mega 2004 ya. Kemudian 2009 beliau maju lagi, 2014 dan 2019, bahkan sampai 2024. Itu dalam kampanye beliau selalu soal koperasi ini beliau terus menyampaikan ini kepada masyarakat, dan itu menjadi janji kampanye, janji politiknya beliau. Dan ini harus beliau laksanakan. Kenapa beliau harus laksanakan? Karena janji politiknya beliau, baik tentang koperasi maupun MBG dan program-program prioritas lain, itu adalah perintah konstitusi. Jadi bukan beliau sampaikan asal-asalan, tidak. Itu adalah perintah konstitusi, dan itu bisa dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar maupun dalam batang tubuh, terutama pasal kalau terkait dengan koperasi tadi, UMKM terpaut pasal 33 ayat 1 ya. Mungkin Pak Dokter sudah tahu. Kalau sudah namanya janji konstitusi, bagaimana caranya kita bisa menghentikan ini? Jelas tidak mungkin. Karena ini janji konstitusi yang harus dilaksanakan oleh Presiden Prabowo. Dan itu beliau konsisten laksanakan. Anda tidak terus boleh, menerus. mungkin ada indikator mungkin ya. Indikator apa yang sehingga Anda mengatakan bahwa koperasi Merah Putih ini bisa mempengaruhi eksistensi dari UMKM. Kita jelaskan supaya Bang Dr. Mat, kita berdiskusi ini harus ada data ya, basis kita data ya. berada pada sebuah atmosfer desain the solen, ya. Jadi kelihatannya negara ini, pemerintah ini mendua, koperasi Merah Putih seakan-akan anak sungguh lah, ya, UMKM yang sudah ada sejak negara ini belum ada, sudah ada
Negara belum ada, sudah ada. Oke. Iya dari ya. Ya, malah tidak punya akses yang terlalu terbuka. Ya. Apa hubungannya antara bank-bank himbara kemudian mengakses dana atas nama koperasi, tapi kemudian ada terminal di situ, ada PT Agrinas, ya transit di situ. Ya, kemudian ada 3 miliar ya untuk awal, ada Per desa ya? ya per desa ada 3 miliar. Awal itu ya. Ya, ada 1,6 untuk infrastruktur, bahkan 2,5 infrastruktur plus semuanya perangkat lunak kerasnya, lalu kemudian 500 juta itu pure untuk modal awal usaha. Ya, begitu gampangnya ya pemerintah memberikan akses, negara hadir lewat bank-bank himbara, kemudian dengan begitu cepat ya Koperasi Merah Putih yang tidak punya kolateral, tidak punya agunan dalam perhitungan Charlie ya. Dalam perhitungan Charlie perbankan, di perbankan itu apa yang disebut dengan Charlie atau 5C, itu plus 7P, itu nasabah apapun, apakah itu person, lembaga, itu di SWOT analisis. Ya, tidak segampang 1 sen 1 rupiah uang di perbankan, baik perbankan yang berbasis plat merah maupun perbankan swasta, tidak segampang itu mengeluarkan uang. Ini uang 3 miliar. Ya, Bang. Dan perlakuan itu hanya diistimewakan untuk Koperasi Merah Putih. Sangat istimewa, Bang Mat. Ya, ini yang disebut dengan keadilan ekonomi. Ya, jangan sampai yang tadi saya bilang di awal, jangan sampai terjadi kanibalisme ekonomi, bahkan kapitalisme ekonomi itu sendiri. Nah, itu yang saya stresin di awal tadi. Ya, sementara tadi UMKM sulit. Ada 44.000 data April 2026. Mau bilang mau hidup juga mau mati juga, antara hidup dan mati. Jadi harus diperlakukan yang sama ya. Ya, gitu. jangan ada jangan anak sungguh, jangan anak tiri lah. Harusnya Ya, harus ada harus perlakuan adil sama lah, dong pemerintah dari harus adil. Ya. Pak Presiden. Iya. Ini koperasi desa Kelurahan Merah Putih, ini kan baru di launching, belum terlalu lama, ya kan, actionnya juga belum terlalu lama. Kemarin 1 Agustus ya, kalau tidak salah itu baru di launching oleh Presiden Prabowo. Jadi mungkin Pak Dokter terlalu cepat menyimpulkan bahwa keberadaan koperasi desa Merah Putih ini akan membunuh UMKM. Ya, keberlanjutan. Ya, saya pikir tidak seperti itu. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Prabowo sudah berkali-kali menyampaikan bahwa seluruh kekuatan ekonomi nasional maupun daerah itu harus saling kolaborasi untuk sebuah kekuatan nasional maupun kekuatan daerah. Untuk apa? Untuk bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat atau paling tidak masyarakat desa. Kira-kira seperti itu ya. Terkait dengan pembiayaan, memang koperasi desa ini dimulai dengan sokongan pembiayaan dari BUMN, terutama dari lewat Agrinas ya. Dan harus diingat, Agrinas itu hanya sebagai pendamping sementara untuk rentang waktu 2 tahun, bukan seterusnya, hanya 2 tahun. Agrinas akan mendesain satu tata kelola maupun manajemen yang pas untuk koperasi desa Merah Putih. Untuk apa? Memang untuk kepentingan masyarakat desa di mana koperasi desa Merah Putih itu ada. Jadi kehadiran koperasi desa Merah Putih ini memang diperuntukkan kepada masyarakat desa dan untuk mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri. Jadi untuk dari masyarakat desa, oleh masyarakat desa, dan untuk masyarakat desa. Jadi kepemilikannya memang untuk masyarakat desa. Tidak ini. Tapi Bang Mat, dengan kehadirannya koperasi Merah Putih, berkaitan dengan kehadiran koperasi Merah Putih, di lain sisi juga ada terjadi pemangkasan dana desa. Jadi begini. Agak kontradiktif dengan realitas di lapangan misalnya. Saya tidak masuk itu, tapi faktanya seperti dikatakan Pak Dokter tadi memang benar. Koperasi desa Merah Putih ini pembiayaannya dilakukan oleh Agrinas. Iya. Ya, BUMN ya, Bank Himbara, terutama Agrinas yang memang
di apa namanya diberikan misi, diberikan tugas untuk mendampingi Koperasi Merah Putih, tapi hanya selama 2 tahun, tidak seterusnya. Setelah itu kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih untuk mengelolanya sendiri, ya kan? Dan harus diingat, Koperasi Desa Merah Putih ini di seluruh Indonesia, setiap Koperasi Desa Merah Putih itu memperkerjakan pegawai kurang lebih 17 orang, termasuk manajernya. Ya ini kan cukup bagus juga, ya kan, dalam rangka untuk menciptakan lapangan kerja, dan itu lebih diprioritaskan terhadap orang-orang yang ada di desa itu. Jadi kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini memang untuk masyarakat desa kelurahan, bukan untuk di luar itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan di lingkungan desa maupun di kecamatan dan seterusnya, kabupaten dan seterusnya. Itulah alasan atau tujuan utama dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Tapi tidak bertujuan untuk membunuh UMKM. UMKM itu harus hidup bersama-sama dengan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi bisa dikatakan sebagai berdampingan ya. Iya, itu harus saling menghidupi. Kalau dua-dua ini memang punya keunggulannya sendiri-sendiri, harus saling mensupport. Jadi tidak ada saling membunuh dan seterusnya. Saya pikir itu. Oke, Pak Dokter, hadirnya Koperasi Merah Putih sekitar 58% ya. Dana desa itu diserap dalam kegiatan ini. Apakah dalam kaitan dengan persoalan ini berdampak pada fiskal daerah? Ya. Jadi dari awal Bang Dr. Mat, Bang Wal, saya sudah stressing di awal bahwa SWOT analisis di lembaga keuangan perbankan itu cukup ketat, cukup ketat. Tapi kok segampang itu? Ya, saya sudah hitung-hitung. Kalau 500 juta modal awal untuk bisnis, maka itu Raya juga bingung. Ini Koperasi Merah Putih ini retail, Indomart, Alfamart, mereka ini kan dalam bahasa Ternate itu idem dito bato. Iya. Dalam bahasa Pulau Sebelah itu sama le. Artinya konsepnya membingungkan begitu. Membingungkan. Maka dari awal saya bilang ini kanibal bisnis. Maksudnya di warung sebelah Om John jual rokok Surya. Ini Koperasi Merah Putih juga jual rokok Surya. Jadi produk versus produk. Ini kanibalisme produk. Ini kanibalisme ekonomi, kanibalisme bisnis. Itu yang dari awal saya bilang itu. Tentang pengaruh fiskal, ya gimana? Desa itu kan sudah punya time schedule, sudah punya nama, sudah punya BUMDes, sudah merumuskan garis-garis besar pembangunan fiskal 1 tahun. Ya, walaupun itu dalam bentuk APBD mini kan, APBD mininya desa. Ya, bahwa kalau dana desanya sekian, maka kita bangun sekian. Tapi yang anehnya dalam perbankan, setahu saya, kebetulan saya juga di dunia perbankan, kok ada aset negara digunakan kolateral untuk Koperasi Merah Putih. Ini kan aneh. Ya, apa itu aset negara? Dana desa tadi. Ya, apa itu aset negara? Gedung Koperasi Merah Putih itu digunakan oleh Agrinas dan manajer koperasi, bahkan pengurus Koperasi Merah Putih sebagai kolateral atas 3 miliar itu. Bang Dr. Mat, 3 miliar ini kan dari pemerintah. Ya, dibangunlah gedung itu aset pemerintah. Dalam perbankan, dalam perhitungan Charlie plus 7P itu tidak dibolehkan ada aset-aset negara, aset-aset pemerintah digunakan sebagai kolateral dalam peminjaman uang di perbankan. Ini kenapa kok begitu mulus pemerintah mengakses pencairan. Berarti Pak Dokter menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih semacam ada leg spesialis begitu ya? Iya, leg spesialis lah gitu. Ya, istimewakan ya. Padahal
Ini idem dito sama le dengan retail modern, Alfamidi, Alfamart, kan begitu kan? Ya jadi kalau tidak jual grosir, ya jualan enceran juga. Nah ini kan yang tadi saya bilang kanibal bisnis itu. Nanti membunuh Om John punya warung Tapi sebelah sekarang kan koperasi dan Om Mahmud punya warung sebelah. Dok, oke. Sekarang kan koperasi Merah Putih kan sudah running sekarang nih kan dalam persoalan untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan utama dari Pak Presiden Prabowo. Ya. Oke, Abang Ahmad, Eh, terjadi praktek kanibalisasi bisnis, Ya, maupun terutama produk untuk membunuh ya. Ya. UMKM yang lain yang ada di Mikro sekitaran kecil. di desa atau di tempat di mana KDMP itu bermesil begitu ya. Bagaimana Anda menjawab ini? eh, kalau saya lihat antara Indomaret, Alfamart maupun koperasi Merah Putih, saya pikir ini berbeda dari sisi ekosistemnya, ya kan? Kalau Indomaret, Alfamart itu Pak Dokter harus tahu, ini ekosistem bagian dari apa namanya Indofood ya, perusahaan Indofood. Iya. Ya, karena coba perhatikan Iya. seluruh barang-barang yang dijual oleh Indomaret dan Alfamart itu disuplai dari jadi bagian dari distribusi Indofood, maksud saya. Ya. Sedangkan koperasi Desa Merah Putih ini ekosistemnya apa? BUMN, iya kan? Ya. Kalau BUMN kepentingannya apa? Ya masyarakat, iya kan? Dan ini perintah konstitusi, Pak Dokter. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa kehadiran koperasi Desa Merah Putih ini adalah perintah konstitusi. Artinya apa itu? Jadi itu kalau gagasan yang perintah konstitusi ini, ya saya pikir tidak bisa ditiadakan begitu saja. Kalau misalnya apa dibenahi misalnya tata kelola, manajemen dan seterusnya, ya oke saja, ya kan? Tapi kalau dianggap bahwa koperasi Desa Merah Putih ini kehadirannya membunuh apa UMKM, menurut saya ya keliru, tidak seperti itu. Dalam desain apanya Presiden Prabowo sejak awal dari kampanye sampai beliau menjadi presiden dan beliau laksanakan ini sesuai perintah konstitusi, saya pikir tidak ada dalam pikirannya beliau sama sekali bahwa koperasi Desa Merah Putih ini memang dihadirkan keberadaannya untuk membunuh ini apa UMKM dalam alasan apapun, sama sekali itu tidak. Tapi sama-sama adalah kekuatan ekonomi yang memang harus disupport baik UMKM maupun koperasi Desa Merah Putih. Harus diingat bahwa di wilayah desa di situ juga hidup UMKM banyak, usaha kecil mikro, iya kan, usaha rumahan dan seterusnya. Ini juga hidup di situ, ada kios dan seterusnya. Tapi kalau pernyataan dari dokter tadi, eksistensi dari KDM itu bisa membunuh UMKM, bagaimana memberikan jaminan? Itu yang saya bilang tadi. Ini koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini kan baru di launching. Kita tunggu, ya kan? Kita tunggu. Waktu berjalan. Ya, Pak seperti dokter, apa? tunggu Apakah sebentar. apa yang Artinya begini Pak Dokter, ini menarik juga nih kalau saya Pak lihat Dokter ya. tadi- Kalau misalnya praktek-praktek yang tadi Pak Dokter khawatirkan, apakah akan berdampak negatif terhadap konstelasi atau persaingan bisnis dalam pan kecil ya, UMKM? Iya. Itu berbahaya kan tidak? Berbahaya. Saya sampai mengistilahkan kapitalisme liberalisme. Udah kapitalisme liberalisme. Ya. Artinya apa itu? Artinya ini kapital di atas kapital. Ya, artinya kesian usaha mikro kecil yang akses permodalannya cukup sulit. Cuma dapat 100 juta aja cukup sulit, bahkan agunannya harus rumah, sertifikat tanah, sertifikat mobil, ya. Tidak mampu mencicil. Lalu itu sitaan sebagai jaminan. Tapi enaknya koperasi Merah Putih kalau tidak mampu mencicil, maka agunan kolektornya adalah dana desa. Bahkan pemerintah sendiri bisa mengambil sikap ya untuk pemutihan. Maka itu ini kan Bang Dr. Mat, ini kan disparitas. Kita ini kan negara yang punya demokrasi ekonominya adalah demokrasi Pancasila. Ya, kita setara, di sana ada standar-standar keadilan, kebersamaan, kegotong royongan. Kok satu anak emas, satu anak tiri. Yang anak tiri ini hidup dari negara belum ada. Dia
dia mengakomodir 117.000 tenaga kerja Indonesia dari jumlah penduduk 260 per Juli 2026. Tapi Pak Dokter, ini kan amanat juga konstitusi seperti yang beliau sampaikan tadi. Tapi Jadi ini ya, bisa saja ini ya, no problem. konstitusi yang ompong karena kita berada pada anatomi Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992. Ya, itu yang tadi bilang Pak Bang Dr. Mat, ekonomi koperasi itu kan bottom up system. Itu membership tadi yang saya bilang, partnership tadi yang saya bilang. Kok ini top down system? Ini ada apa? Ya, ini top down system ada apa? Tapi diistimewakan juga segampang itu mengakses uang 3 miliar di bank pemerintah. Dan segampang itu memasang kolateralnya adalah aset negara dan uang negara. Ya uang desa ya uang negara. Gedung koperasi ya gedung negara. Ah, itu yang saya bilang akan kanibal bisnis itu. Ternyata cek and recheck Bang Wal. Di sana juga ada bejual apa Royco, bejual apa macam-macam lah yang jualan-jualan mereka itu yang selama ini sudah dilakukan oleh sektor mikro, kecil dan menengah. Itu yang kemudian menjadi alasan Anda menyatakan bahwa cara-cara berbisnis begitu bisa mematikan eksistensi UMKM di wilayah di seluruh Indonesia. Di mana di sana ada apa Koperasi Merah Putih. Ya, tapi KDMP ini kan masih baru nih. Amanat undang-undang konstitusi kan masih baru jadi. Dia bilang berikan kesempatan dulu. Ya, tapi kan Bang Dr. Mat, psikologi masyarakat ini kan harus dirawat kan. Mereka terganggu ini. Mereka sudah terganggu dengan hadirnya retail modern ini kan yang selama ini yang sudah menggerogoti ya. Mereka sekarang kan punya omset ini kan berkurang. Ini kebetulan saya sering menguji mahasiswa di S1 S2 yang memang tesisnya memang skripsinya memang terkait dengan sektor UMKM. Iya. Ya, iya. Supaya kita punya diskusi ini lebih mengerucut, kita kan sudah tangkap ini apa yang menjadi materi atau persoalan diskusi ini kan kita sudah lihat. Nah, sekarang yang menjadi harapan dari Pak Dokter terhadap KDMP seperti apa misalnya? Ya, jadi Bang Dr. Mat, Bang Wal, harus ada persamaan derajat di mata hukum ini. Lembaga-lembaga usaha yang ada ini. Kok yang lama yang tadi saya bilang itu, yang hari ini menghadirkan 117.000 tenaga kerja Indonesia dengan sumbangan PDB nasional di angka 61%. Ya, tapi ada 44.000 per data April 2026 yang mau mati. UMKM mau mati itu ada 44 juta yang mau mati itu dari 66 juta UMKM Indonesia. 44-nya aksesnya ke perbankannya sangat sulit. Berarti Pak Dokter mau mengatakan bahwa KDMP tetap jalan, tetapi ada perlakuan sama begitu? Ya, perlakuan sama terutama akses permodalan di lembaga-lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan. Nah, itu maksud saya. Nah, yang kedua, epicentrum titik-titik utama Koperasi Merah Putih ini jangan ikut nafsu sejumlah angka matematikanya, jumlah desa, jumlah kelurahan. Itu mesti analisis ya? Iya, maka itu Bang Dr. Mat, kenapa saya bilang ini kanibalisme bisnis dan ini memang ini kembar siamnya Alfamidi, Alfamart, Indomart. Nah, karena itu Bang Mat. Tapi kalau Ternate Selatan cukup 3 saja dari jumlah kelurahan yang ada, ya jangan main di enceran, main di distributor supaya ada simbiosis mutualisme dengan sektor-sektor usaha mikro kecil. Yang terbesar itu di Ternate Tengah, hasil penelitian dari mahasiswa kami itu di Ternate Tengah. Begitu. Nah, itu di Ternate Tengah ini Koperasi Merah Putih tidak perlu sesuai dengan kelurahan. Tidak perlu setiap kelurahan tadi kan Abang Dr. Mat bilang ini kan baru berjalan di awal-awal tahun. Kalau begitu tidak bisa ikut nafsu, harus coba dulu sampel. Kota Ternate ini contoh, mungkin di Pulau Ternate mungkin ada 4 Koperasi Merah Putih, 4 titik. Di selatan, di tengah, di utara, di Pulau Moti, itu contoh, sampel dulu. Jadi untuk Kota Ternate itu mungkin cukup sekitar 20 buah Koperasi Merah Putih. Kalau itu yang ada, maka seluruh UMKM di sini ada 69.700 UMKM
Itu dari Pulau Moti, Batang 2, Hiri, Ternate. Ya, itu data Juli 2026. Ya, ada 69.700 UMKM. Andaikan seluruh barang-barang UMKM ini yang digunakan ini itu diambil langsung dari 20 titik koperasi ini, maka itu yang tadi saya bilang itu beda. Maka akan terjadi situ ada perbedaan. Oh, ini simbiosis. Ya, simbiosis, ya, terjadi akselerasi secara bersama, tumbuh bersama, ada simbiosis, ya. Karena mereka ini penyalur. Koperasi Merah Putih ini penyalur. Jadi mereka main paket-paket, grosiran-grosiran, blak tak dengan harga yang sesuai harga yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, jika itu yang terjadi, maka masyarakat kita kan lebih banyak Koperasi Merah Putih. Kira-kira pernyataan beliau juga cukup menarik. Ini solusi. Saya pikir pandangannya Pak Dokter itu, saya pikir itu seperti itulah. Yang terakhir tadi bahwa saling mendukung, mensupport. Memang yang tadi yang Pak Dokter bilang ditemukan koperasi itu jual ini misalnya barang yang sama sepertinya UMKM. Saya pikir sebenarnya tidak itu. Koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang didesain untuk menyalurkan barang-barang subsidi pemerintah. Seperti gas galon itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri. Terus kemudian yang subsidi beras subsidi. Kemudian pokoknya barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah itu harus masuk melalui koperasi dulu. Kemudian disalurkan kepada UMKM yang disebutkan oleh Pak Dokter tadi. Memang itu tujuan keberadaan UMKM di masing-masing desa kelurahan. Persoalannya kebutuhannya, apakah setiap kelurahan, setiap desa itu satu koperasi desa, memang seperti itu didesainnya dari awal. Ini juga menarik. Ini menjadi juga catatan penting juga daripada program KDMP ini. Artinya kan ini kan bersentuhan langsung nih, distribusi langsung. Apakah tidak akan mematikan dengan apa yang menjadi kekhawatiran Pak Dokter tadi? Bahwa ketika ini langsung ditanggulangi langsung, artinya kan memutus mata rantai ini, iya kan? Apakah dia tidak akan mematikan UMKM, terutama warung-warung misalnya, kios-kios di sekitaran situ? Koperasi desa Merah Putih menjadi rantai pasok untuk ini mendukung UMKM. Ya itu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, memang kehadiran koperasi desa Merah Putih, kita tahu selama ini UMKM itu selalu berada dalam cekikan tengkulak maupun ini rentenir. Iya kan? Artinya memang UMKM ini dia butuh modal untuk untuk membeli stok, kemudian untuk mengembangkan usahanya maupun untuk beli alat-alat produksi misalnya seperti itu untuk besarnya UMKM. Dalam konteks itu artinya UMKM butuh permodalan. Itu saya sampaikan di awal-awal tadi. Sejak baru di era Presiden Prabowo lah dilakukan pengampunan terhadap kredit macet UMKM. Kemudian bunga kredit UMKM dari sekian belasan tadi mungkin sampai 25% itu diturunkan tinggal 6% per tahun. Itu artinya beliau mensupport betul UMKM terkait dengan permodalan ini. Jadi sama sekali, dan itu dilonggarkan persyaratannya. Kalau dulu misalnya harus ada jaminan sertifikat, kalau tidak memang dan seterusnya. Sekarang kan tidak bisa. Dengan adanya program tanpa agunan. Dengan program yang saya sebutkan tadi untuk menghentikan pemutihan kredit. Ya, kredit macet. Itu artinya UMKM yang tadi akses layanan ke bank itu tertutup, sekarang jadi terbuka untuk mereka bisa mengakses layanan untuk permodalan. Tapi Bang Mat, ini kita memperhemat terus waktu, kemudian waktu mau terbatas. Artinya kita konkretkan aja dulu supaya substansi diskusi malam hari ini dia lebih terarah dan ada kesimpulan bahwa memang apa yang disampaikan oleh Abang Mat tadi itu memang betul, ada skala prioritas, ada pengampunan kredit, itu harus diapresiasi juga kan. Tetapi yang di lain sisi ketika praktek ini yang dikhawatirkan oleh pihak akademisi, jangan sampai mengganggu atau memutus eksistensi dari UMKM yang bersangkutan. Kalau saya punya pemikiran misalnya, kenapa tidak UMKM itu menjadi anggota Koperasi Merah Putih yang ada di situ, sehingga
fasilitas kredit, mereka juga bisa kecipratan. Kira-kira bagaimana? Saya pikir iya. Memang keberadaan koperasi merah putih, UMKM ini diharapkan menjadi anggota dari koperasi merah putih. Itu yang saya bilang tadi, bahwa ini kan semua baik UMKM maupun koperasi ini kan kekuatan ekonomi, baik kekuatan ekonomi nasional maupun kekuatan ekonomi daerah. Tidak hanya UMKM dengan koperasi desa merah putih saja, tapi seluruh kekuatan ekonomi lainnya harus tumbuh bersama-sama. Perusahaan daerah misalnya, ya kan, untuk konteks kita ya. BUMDes. Ya, kemudian BUMDes. BUMDes. Dan itu harus semua tumbuh secara sama-sama. Ya, harus bukan sinergi. Ya, tidak memprioritaskan salah satu, tidak. Karena ini negara besar, butuh kekuatan ekonomi yang besar juga. Jadi terutama yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat desa maupun kelurahan. Iya, tujuannya dihadirkan koperasi memang saya pikir seperti itu, memutus mata rantai tengkulak. Iya. Iya. Pak Dokter, untuk menghilangkan kekhawatiran Anda kekhawatiran Anda bahwa apa yang disampaikan oleh Abang Ahmad tadi, bahwa kekhawatiran Anda soal mematikan UMKM tidak perlu lagi. Karena bisa saja UMKM itu bisa menjadi anggota dari KDMP itu sendiri. Apakah Anda setuju? Ya, ini Bang Dr. Mat, ini impossible ini. Ya, koperasi merah putih ini impossible. Ini fata morgana ini. Kok negara punya studi kelayakannya kok 5? Saya pernah direktur keuangan perusahaan daerah Halmahera Selatan. Saya ekspor ke Cina, luar negeri maupun domestik, ekspor. Dan ekosistem masyarakat kita di Maluku Utara ini beda-beda. Leading sektor apa yang harus di situ diintervensi situ? Ya, Bang Mat ingat, ini terkait dengan fiskal. Saya mau bilang ini teori dasar, semua mahasiswa pasti tahu. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara maupun seluruh daerah-daerah di 10 kabupaten kota maupun perekonomian nasional ditopang oleh 2 sisi pertumbuhan. Apa yang disebut dengan pertumbuhan sektor real. Apa itu sektor real? Sektor ekonomi real. Apa itu real? Mikro, kecil, menengah. Ditopang oleh pertumbuhan moneter. Berarti kalau begitu mainan KDMP di mana maksudnya? Ini kan saya sudah tanggap Pak Dokter, maksudnya mainnya harus besar ya. Harus besar. Jangan main bumbu-bumbu. Iya, harus kan? ini harus sustainable. Ini sustainable. Kalau sustainable, maka ada leading sektor. Ya, minimal ekspor. Komoditi apa yang menjadi Bang Dr. Mat, ya. luar biasa ini. Kenapa tidak ada koperasi budidaya ikan, keramba, ikan laut, kepiting, sayur kangkung? Tapi ini mungkin apa yang sampai oleh Pak Dokter ini menjadi catatan penting juga. Ya, Bang Malhos, kambing, ayam yang akan disuplai ke simpul-simpul perusahaan-perusahaan besar yang ada di wilayah Maluku Utara. Ya, mainannya besar ya. Mainannya besar ya. Jadi jangan main sembako, Bang Dr. Mat. Main bumbu-bumbuan. Kalau main sembako tadi saya ini impossible ini. Kita nggak punya ya. kita terbatas. Ini kebijakannya pemerintah. Ya, jadi closing statement saya, Dr. Mat. Belum. Kebijakan pemerintah udah jelas bahwa seluruh barang subsidi seperti saya sebut tadi, termasuk minyak kita, kemudian beras subsidi, itu semua harus masuk melalui koperasi. Itu kebijakan pemerintah yang tidak bisa ditawar-tawar. Iya kan? Sejak koperasi ini didirikan. Kemudian tadi disebutkan oleh Pak Dokter tadi terkait dengan leading sektor. Ya, leading sektor. Manajer koperasi yang kemarin dididik ya, di trade, kemudian diberikan pengetahuan tentang bagaimana dia memanage koperasi ini. Salah satu yang ditanamkan kepada manajer koperasi itu, dia harus bisa memahami potensi desa di mana koperasi itu berada. Itu yang tadi disebut oleh Pak leading sektor tadi. Ya, leading sektor tadi. Jadi misalnya kalau koperasi itu perikanan, desa yang bersumber perikanan, makanya koperasi itu harus fokus untuk mengembangkan potensi desa perikanan memang seperti itu kayak koperasi. Jadi jangan kita membayangkan koperasi itu akan menjual barang-barang seperti dijual oleh UMKM. Saya pikir tidak, bukan berarti itu. jangan bangun perspektif negatif begitu ya. Bahwa Karena ini kan biarkanlah memberikan kesempatan dulu kan. Iya, yang benar seperti itu. Jadi mereka ini selama 2 tahun itu
mereka itu dilatih untuk bagaimana melihat potensi dari masing-masing desa kelurahan itu. Jadi yang dikembangkan itu sesuai tadi yang menjadi leading sektor apa? Kalau misalnya di satu desa itu adalah peternakan misalnya, dia harus fokus ke situ. Kemudian perikanan dan seterusnya, harus pertanian dan harus ke situ, Pak. Ya Bang Mat, waktu kita sudah terbatas, kita kasih kesempatan Jadi- kepada Bang Dokter. Ya, jadi intinya Bang Mat ini rekomendasi supaya jangan dulu jor-joran kan. Cukup dulu di Maluku Utara itu masa sudah 1.185 koperasi. Iya. Iya. Memang satu desa kan satu kelurahan satu Itu koperasi. dia. Jadi itu butuh sampel kan. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi itu leading sektor tadi itu. Karena kita berharap dia sustainable. Maksudnya berkelanjutan kan? Tapi pada prinsipnya Pak Dokter sepakat bahwa KDMP ini tetap eksis, tetapi dengan berbagai acuan dan berbagai literasi yang Iya, harus diterapkan. Ya. artinya negara ini hadir. Negara tidak bisa lawat UMKM. Negara harus mengayomi semua. Karena UMKM lahir sebelum negara ini hadir. Kan begitu. Jangan satu dianak terikan, satu dianak emaskan. Itu. Padahal sumbangsi terbesar negara ini sisi PDB 61% itu dari UMKM. Ketenaga kerjaan itu 117 juta manusia dari Sabang sampai Merauke ini kerjanya di sektor usaha mikro kecil dan menengah. Nah, jadi mereka yang sudah tua seumur negara ini tapi diberikan akses yang sangat terbatas. Yang tadi saya bilang itu. Kebetulan saya juga di perbankan. Mau dapat duit 10 juta aja sulit. No, mesti tadi sudah dibahas. iya itu dia. Nah, itu tapi segampang itu. Iya. Koperasi Merah Putih mengakses modal dengan koleteralnya adalah aset-aset negara. Mungkin Bang Dr. Mat orang menjadi hukum. catatan penting juga dari Aset negara digunakan akademisi. sebagai agunan oleh Koperasi Merah Putih. Iya, Bang Dokter sudah di copy apa yang menjadi catatan penting. Bang Mat? Iya, catatan saya tetap pada apa namanya, pada sikap seperti dikatakan oleh Pak Prabowo ini. Ini Indonesia ini kan negara besar, butuh kekuatan ekonomi yang besar, tidak bisa dikerjakan oleh salah satu kekuatan saja. Iya kan, baik perusahaan, BUMN, kemudian sampai ke level daerah, UMKM maupun koperasi desa Merah Putih. Semua ini harus berkolaborasi. Semua kekuatan-kekuatan ini harus berkolaborasi menjadi satu kekuatan nasional untuk bagaimana menghidupkan kegiatan ekonomi dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kita, baik desa maupun kelurahan. Dan yang kedua, terakhir. Saya berharap sebenarnya ini pandangannya Pak Dokter ini sangat baik. Amin. Kritiknya tentu berdasarkan kajian akademisi, berbasis data seperti disampaikan oleh beliau tadi. Dan itu sangat dihargai oleh Presiden Prabowo, pikiran-pikiran beliau yang kayak begini. Dan itu ruang itu memang dibuka. Mudah-mudahan terpantau Dibuka lewat channel Malut TV. Terpercaya. Kita bisa buktikan kemarin beliau pernah mengundang beberapa para rektor di seluruh Indonesia, para pakar dan seterusnya dikumpulkan di Istana Negara dalam rangka beliau mau mendengar pikiran-pikiran seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Cuma saya melihat bahwa Pak Dokter terlalu cepat menyimpulkan bahwa kehadiran UMKM ini untuk membunuh bisa membunuh keberadaan UMKM. Maksudnya kehadiran koperasi desa. Itu hipotesa sementara. Hipotesa sementara. Itu dia yang saya bilang. Jadi saya minta kepada Pak Dokter bersabar, menunggu sampai paling tidak ya kita kan biarkan dulu koperasi desa Merah Putih ini berjalan. Apakah benar tesinya disampaikan oleh hipotesis yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi itu benar akan membunuh ini, atau memang ini akan berjalan bersama-sama dan menjadi kekuatan daerah. Terima kasih Pak Dokter ekonomi daerah. Terima kasih juga Abang Mat atas atensi dan diskusi malam ini luar biasa. Memang kalau mau bahas ini tidak cukup waktu ini, yang panjang waktu ini. Yang jelas bahwa dari beliau kita bisa simpulkan bahwa KDMP tetap diperlukan dengan beberapa catatan tadi. Dan Pak Dokter juga mohon bersabar, berikan kesempatan kepada pengurus KDMP untuk melakukan kinerja-kinerja
Ya, bekerja ya. Ya. Oke. Umat, terima kasih banyak atas kehadiran berdua Sama-sama. yang luar biasa. Demikianlah diskusi kita malam hari ini. Simak terus Kopi Literasi hanya di Melu TV, channel Timur Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.